Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, balik lagi bersama saya ya di YouTube TKJ SMK Negeri 4 Kota Bogor. Kali ini saya akan coba membuat tutorial ataupun langkah-langkah konfigurasi dari router, OLT, lalu ONT ya. Seperti yang kalian lihat di topologi ini dari internet masuk ke port Ethernet di router 2011 ya. Lalu dari 2011 masuk ke port Ethernet di OLT. Dari OLT menggunakan PON 1 ya. Dari PON 1 itu kabel fiber optik masuk ke splitter, dari splitter dibagi menjadi untuk diarahkan kedua klien, dan di ujung klien itu ada ONT ya. Oke, ini adalah topologi dasarnya. Kalian sudah lihat. Sekarang kita coba yang pertama kita setting, yaitu routernya. Kita masuk. Oke, di sini kalian sudah lihat tampilan dari dalam routernya ya. Yang pertama seperti biasa, bikin dulu untuk kalian ya, bikin dulu user untuk bos. Kalau udah beres silahkan keluar lalu masuk lagi menggunakan user. Oke. Setelah itu kita berikan akses internet dulu. Kebetulan di sini saya yang connect ke router saya itu menggunakan Ethernet 3. Jadi saya menggunakan Ethernet 3 untuk DHCP client. Sudah mendapatkan IP. Lalu kita tambah firewall untuk memasqueradekan ataupun menyamarkan IP kita agar bisa internetan. Beres, kita coba ping. Kepencet berudat ping.google.com sudah bisa, ping 88 sudah bisa. Oke, dari sini kita mulai ke interface, kita ke VLAN, kita tambah namanya VLAN 100 min PPPoE. Oke, nama VLAN itu bebas, cuma kenapa nama VLAN itu selalu disandingkan dengan ID VLAN dan juga nama servis si VLAN, ataupun apapun yang akan dilewati si VLAN itu, bisa P3OE, bisa hotspot, bisa LAN biasa, atau ini kepentingannya untuk CCTV atau untuk apa ya, pembagi jaringan. Nah, ini biasanya hanya untuk penanda namanya. Makanya diberi nama VLAN 100 ini ID-nya, P3W itu servisnya ataupun layanan yang akan dilewati si VLAN tersebut. VLAN ID 1 itu harus diubah karena VLAN ID 1 adalah default ranking dari VLAN, jadi saya ubah ke 100 saja. Lalu induk dari VLAN saya akan coba simpan di Ethernet 9. Oke, apply. Oke, kita tambah lagi, yaitu VLAN 200 hotspot. Oke, ini VLAN 200 untuk hotspot, yaitu VLAN 200, ID-nya di Ethernet 9 juga. Apply. Oke, selesai. Lalu kita tambah ke P5. Di P5 kita ke P3W server, P5, P3 ya, di PPP itu point to point protokol. Kalau PPPoE itu point to point protokol over Ethernet server. Tambahin aja satu, kita namanya boleh bebas ya, terserah kalian. Lalu tautkan dengan interface VLAN 100 ataupun P3OE. Apply. Oke, nah di sininya agak lumayan banyak. Pertama kita bikin profile dulu, kita tambah. Ini nama profile ini sama seperti nama langganan kalian ya. Mungkin kalian kan saya sudah bilang minimal ada 5 pilihan untuk klien berlangganan. Ada 1 MB, 2 MB sampai 5 MB. Nah, setiap MB kan pasti kalian
pakai nama kan, pakai nama. Misalkan paket irit, paket hemat, paket slow, paket full ataupun paket kenceng, paket ganas, paket dahsyat ataupun bronze, silver, gold, platinum. Nah, itu kan kalian pasti bikin. Nah, kita akan melimitnya di sini. Yang pertama, ini saya cuma contoh mudah doang ya. Saya hanya mencontohkan untuk mudah. Tapi kalau kalian namakan sesuai dengan nama pilihan dari si pilihan paket dari ISP yang dipilih si klien. Coba saya akan bikin 1M dulu. Artinya ini adalah limitasi untuk yang akan berlangganan 1 MB. Masukin di sini 1M/1M di limit. Oke. Play. Selesai 1M. Tambah lagi 2 MB ya, /2M. Di general saya namanya 2M juga. Biar mudah kalau kalian ingat, sesuaikan dengan nama paket yang kalian sediakan. 3M 3M/3M. Oke, apply. Oke. Lalu tambah 4M/4M. Apply. Oke. Yang 4M belum namanya, lupa. Namanya 4M. Oke. Akhir 5M. Untuk 5 mega ya. Ini untuk limitasinya 5M/5M. Selesai. Oke. Setelah ini masuk ke secret. Di secret kita tambah namanya, misalkan samakan saja, misalkan paket bronze, paket apa, samain aja. Kalau saya kebetulan kan 1M. Passwordnya juga 1M. Servisnya P3OE. Lokal addressnya 11111. 11112. Oke. Default profilnya samakan 1M ya, beres. Apply. Oke, tambah lagi 2M. Passwordnya 2M. Contoh ya, P3OE. Pilih yang 2M. 22221. Pilih. Oke, apply. Oke, jangan lupa IP-nya jangan salah ya. Tambah 3M service, 3M passwordnya, servisnya P3W. Untuk lokal IP address bebas ya, terserah kalian ya, kalian mau masukin yang mana aja bebas, berapapun. Kalau saya hanya untuk mengingat dan mempercepat tutorial agar mudah. Remote address ini untuk IP, untuk kalau kita bisa meremote si router tanpa harus ada kita nyolok routernya, kita ada di kliennya, contohnya kayak gitu. Lanjut 4M, passwordnya juga 4M, servisnya P3OE, pilihnya yang 4M. Oke, IP-nya oke. Terakhir yang kelima 5M, passwordnya 5M, servisnya P3OE, profilnya 5M. Oke, lanjut. Oke, saran saya kalau memang kalian akan membuat sebuah IP awal, itu pastikan IP kalian berada di host awal ataupun di IP awal ataupun IP di paling terakhir. Jangan ada IP yang berada di tengah-tengah. Walaupun nggak masalah, tapi lebih baik gunakanlah IP yang awal, kalau nggak IP yang paling akhir. Oke, P3OE selesai. Lalu kita IP address, kita tambahkan IP untuk hotspot. IP saya untuk hotspot 100.100.100.1/24. Bebas ya untuk hotspot ya. Pilih yang P3OE, pilih yang VLAN hotspot. Apply. Oke. Lalu IP hotspot. Masuk ke servers ya, di hotspot setup. Lalu pilih yang VLAN 200 hotspot. Next. Ya, sertifikat non aja. SMTP DNS-nya masukin aja. Oke, next. DNS name-nya saya tes.net. Ya. Oke. Adminnya next aja. Oke. Untuk hotspot kita juga sama, bikin user profile ada 5 ya. Yang pertama 1M/1M, contoh ya.
apply, lalu tambah 2M, limitnya 2/2M/2M, apply. Oke, lalu yang ketiga 3M 3M/3M. Oke, lalu yang keempat 4M 4M/4M. Lanjut, terakhir yang kelima 5M 5M/5M. Oke, profilnya sudah ada semua, tinggal kita bikin usernya. Usernya contohnya namanya ya udah 1M, passwordnya 1M. Ini cuma contoh ya, aslinya kalian boleh bebas kok. Profilnya karena 1 mega, saya pilih yang 1 mega. Apply. Oke, ini yang 1M. Lalu tambah 2 mega. Passwordnya juga biar cepet saya ya, 2 mega. Profilnya yang 2 mega. Selesai. Lalu tambah yang ketiga 3M. Passwordnya juga 3M, profilnya juga pilih yang 3M. Oke, keempat 4M, passwordnya 4M, profilnya yang 4M. Oke, terakhir yang 5M, passwordnya 5M. Oke, profilnya 5M. Selesai. Oke, dari sini settingan router sudah selesai. Karena kan paketannya tadi ada 5 ya, ada 1 mega sampai 5 mega. Di P3OE ada 5 pilihan, lalu di hotspot ada 5 pilihan. Nah, kalian semua beruntung, kita menggunakan OLT yang mereknya HSQQ dengan tipe E04M. Ya, dia si OLT ini sudah default ada settingan VLAN-nya dan rankingnya, jadi gak usah disetting. Alhamdulillah. Jadi dia seperti switch unmanageable, tinggal dicolok tinggal dicolok semuanya bisa langsung tersalurkan. Jadi akan VLAN yang ada di router ketika dicolokkan ke OLT otomatis akan langsung diteruskan VLAN-nya ke ONT sama si OLT, tanpa diusah setting ataupun di tag. Oke, lanjut. Selanjutnya, karena OLT kita alhamdulillah OLT yang otomatis ya, salah satunya ada yang baik ya. Lalu kita sekarang setting yang ONT. ONT ini berarti kan modem ya, ataupun ONU yang ada di klien nanti. Ya, ini ada 2 nih. Ada Huawei FFFH dan 7880. Untuk mengetahui SSID dan passwordnya dan IP firmware-nya yang akan kita akses, kalian bisa balikin access point-nya. Nanti di balik itu, di stikernya itu ada tulisannya. Ada admin, ada user, ada password, lalu ada IP. Ya, lalu di situ juga tertulis ada SSID ataupun password si wifi-nya. Oke, karena saya sudah connect, nanti kalian bisa lihat saja ya passwordnya. Kalau nggak salah ini Cia apa gitu, yang ini BE gitu dah. Nanti bisa lihat aja di belakangnya, tenang. Passwordnya secara default kalau sudah di reset kayak gitu. Oke, karena saya sudah connect ke sini, kita konekkan ke ini 192.168.100.1. Oke, 192.168.100.1. Oke, masuk ya. Nah, kalau yang di balik sana itu masuk sebagai admin biasa, kita akan masuk sebagai super admin. Kalian bisa lihat di sini usernya telekom admin ya, passwordnya balikin admin telekom, masuk. Oke, lihat. Pertama, pastikan ONT kalian yang sudah connect, misalkan di dalam pemasangannya, pastikan tulisannya online.
Ya, di dalam status pastikan tulisannya online ya. Pastikan anak-anak ya, barudak. Lalu pilih optical information. Lihat di sini. Ternyata dia dapat minus 18 ya redamannya. Berarti masih aman. Kalau di sini ternyata sampai minus 27 tuh. Lewat dari minus 27 dia nggak akan bisa kebaca. Jadi standar alat ternyata standar Huawei ternyata lebih tinggi daripada saya. Kalau saya kan ke nilai ke kalian minus 30 masih oke, minus 29 ya. Kalau ini minus 27, oke nggak apa-apa. Yang pertama, ini sudah di dalam Huawei ya, di dalam ONT klien pertama. Yang pertama saya biasa selalu mainin LAN. Karena kalau dari awal LAN-nya itu selalu disable. Kita enable dulu LAN-nya, apply, selesai. Kadang agak lama, tunggu aja, lalu setelah LAN baru kita ke WAN. Nah, untuk klien pertama, kita ternyata si klien itu menggunakan tipe klien P3OE, lalu dia menggunakan langganan yang 3 MB. Contoh ya, pilih yang P3OE, VLAN ID tadi P3OE ke 100. Oke, lalu di sini masukin user passwordnya yang kalian tadi masukin. Kalau saya kan 3 MB 3M ya. Kalau kalian masukin aja. Oke, lalu binding ini adalah port ataupun interface yang aksesnya akan dilewati oleh si P3OE yang mana aja ya, SSID kalau secara standar LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Jadi kalau ONT itu bisa multi SSID ya, SSID-nya itu bisa banyak, ada 4 nih, cuma nggak saya aktifin, satu aja cukup. Oke, contoh apply. Oke, kita pasti unconnect ya, karena tadi kan kita connect ke ini udah WAN-nya udah. Lalu sekarang kita ke WLAN. Kalau kita ubah WLAN SSID-nya pasti kita akan disconnect ya kan. Ini kan namanya Huawei ini. Nah, yang ini SSD ini kalian tanya ke klien. Klien maunya namanya apa? Misalkan WiFi Uhui contoh. Ternyata si klien pengennya namanya Uhui. Passwordnya pas ditanya passwordnya mau apa? Passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini nggak masalah ya, karena ini memang permintaan si klien. Paling banyak yang nyantol paling ya. Kalau password gampang ini, apply aja. Oke. Kita lihat. Oke, tunggu sebentar. Pasti kita akan disconnect. Ya kan? Pasti kita akan disconnect. Kita matikan sejenak. Kita matikan sejenak, lalu nyalakan kembali. Harusnya sudah muncul WiFi Uhui. Oke, kita connect dengan password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Next. Oke, ingat ya, P3OE itu adalah salah satu service dengan tipe autentikasi dan enkripsi. Oke, beres. Kita coba. Harusnya ini masih bisa masuk. Nah, masih bisa masuk. Kita coba YouTube. Sudah jalan, bisa kita ke YouTube ya. Terus yang paling penting kita speed test, karena tadi pelanggan ini kan 3 mega ya. Harusnya speed testnya kurang dari 3 mega. Kita coba tes. Oke, mulai. Oke, kita lihat. Oke, 2,8, 2,9, 2,7 itu masih normal, berarti memang limitasinya jalan. Karena klien ini memang hanya berlangganan 3 MB kan, karena kita rugi. Dia bayar 3 MB tapi dapatnya lebih dari 3 MB ya. Ibarat kalian beli sepiring dapatnya 10 piring kan rugi kalian ya. Oke, aman. Oke, satu ONT selesai, berarti satu klien. Oke, kita akan coba setting klien satu lagi ya. Kita akan coba setting klien satu lagi. Klien satu lagi karena WiFi Uhui. Nah, yang ini, yang Huawei satu lagi. Passwordnya bisa dilihat di belakangnya ya. Secara default itu ada. Ini saya udah otomatis connect biar lebih mudah dan lebih cepat saja. Tadi kita menggunakan P3OE ya untuk aksesnya. Sekarang kita coba menggunakan
hotspot. Kalau hotspot kan autentikasi ya, yang kalau kita mau internetan wajib login, masukin user dan password yang tertera. User dan passwordnya itu kan yang tadi kita buat kan, yang ini tah, ya kan, yang user. Nah, kita sudah connect. Oke, sudah connect Huawei ya, Huawei 7880. Sekarang kita ke sini. Oke, masuk. Seperti biasa, telekom admin telekom, masuk. Pastikan seperti biasa ya, ONT registration status online, wajib ini. Kalau kamu ini nggak bisa kebaca, misalkan offline, kamu nyeting percuma, berarti VLAN-nya nggak akan nyampe. Oke, terus cari juga ke optikal. Nah, ternyata yang ini -5 dBm. Bagus, berarti ya lebih bagus dari yang itu. Oke, sama seperti settingan biasa. Kita ke LAN, nyalakan semua LAN-nya, karena secara default LAN-nya memang pasti disable. Kita enable dulu, kita aktifkan. Beres, kita ke WAN. Oke, yang tadi kan kalau di new ditambah, pilih yang P3OE. Kalau untuk hotspot, pilih yang APOE aja. VLAN-nya masukin, VLAN 200 kan. Kalau lupa silakan lihat, tanya bos ya. Kalian di interface lihat 200 hotspot ya. Oke. Masukin 200. Bindingnya sama. Saya sih lebih suka simple aja, semua aja ya. Pak, bisa nggak P3OE di SSID 1, LAN 1, LAN 2, terus hotspotnya di SSID 2, LAN 3, LAN 4. Itu bisa banget. Bisa. Di dalam satu ONT bisa ada 2 service VLAN, bisa banget ya. Kita coba apply. Oke, WAN-nya selesai. Lagi proses, sampai muncul lagi WAN-nya. Nah, habis itu seperti biasa, kita ke WLAN. WLAN-nya namanya, ternyata ini mah memang si kliennya memang niat mau ngejual lagi. Namanya ternyata WiFi hotspot namanya ya. Dan kalau hotspot seperti biasa, nggak usah pakai password, udah gini aja, terbuka aja, apply. Oke, kita akan disconnect pada Huawei 7880 karena kita sudah ngubah namanya ke dalam WiFi hotspot ya. Dan ingat, WiFi ini, yang hotspot ini juga namanya terserah dari si klien ya. Sekarang kita connect. Adakah WiFi hotspot? Kita connect, kita lihat. Kita connect. Nah, masuk halaman login. Ternyata dia jualan, ada yang jualan, si klien kita jualan, tapi si klien kita berlangganan ke kita, tapi dia dijual lagi, nggak apa-apa, itu sudah wajar dan lumrah ya. Terus dia jual ternyata pakai akun yang 1 mega misal, tadi kan 1 M, passwordnya juga 1 M. Berarti kalau kita speed test harusnya 1 M. Oke, kita coba YouTube. Bisa dong, bisa. 1 M juga agak lancar ya, agak lancar. Kita coba speed test. Oke, speed test. Kita cek. Oke, 0,8090 artinya speed testnya dan limitasinya jalan. Setelah ini praktek berhasil. Kalau bisa dilihat nih, hotspot ya di P3 active connection udah muncul tuh kan, yang 3 MB tadi kan, yang 1 ONT kan. Nah, terus satu lagi bisa dilihat di IP hotspot di aktif. Nah, hotspot 1 M tadi udah, karena sudah login saya kan tadi 1 M. Oke, tada, selesai. Jadi hanya seperti itu aja. Gampang kan? Ya, mudah kok. Oke, paling sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.